Begini. Oh iya. Iya, kasih lewat dulu. Siapa aja? Bagus, lihat mana? Bagus. Masih di atas. Masih di atas ya. Pak Hasto ada? Ke toilet. Bagus. Yang ini. Oh ya, yang ini. Itu wartawan langsung aku cek wartawan. Beli, cek beli. Bu Kris mana Bu Kris? Rame juga. Rame juga. Mas Pak Erwin Tobing. Erwin Tobing. Udah duluan mana? Dikasih lewat dulu, kasih lewat. Pasto, pasto, bukan? Pasto. Pasto ngasih keterangan. Sobari Pak Sobari Pak Ikrar mana? Masih di WC. Mas Ozi ya, nanti susul ya. Bang nunduk ya, Bang. Baik, selamat siang sahabat-sahabat. Jongkok dong depan, Minta jongkok. maaf, MNC. terlambat. Jongkoknya jongkok. Banyak ini yang datang. Iya. Jadi hari ini memang acara utamanya adalah silaturahmi Biala Forum Penyelamat Demokrasi dan Reformasi atau kita singkat FPDR. Dan perlu saya ingatkan bahwa kantor ini yang dulu TKRPP Rumah Aspirasi Relawan sekarang sudah kita ambil alih menjadi sekretariat utama dari Forum Penyelamat Demokrasi dan Reformasi. Dan saya ingatkan juga ketua Dewan Pengarah dari FPDR ini adalah beliau Laksamana TNI Bedat Kensonda, ketua umumnya adalah Bapak Marsikal TNI Purnawirawan Agung Supriyatna, saya sebagai Sekjen Rudi S. Kamri, dan ada beberapa dewan pakar di forum ini, salah satunya Dr. Sobari, Profesor Ika Ramza Bakti, Profesor Henry Subiakto, dan banyak hal. Jadi hari ini kita diskusi sebetulnya. Topik utamanya adalah kita ingin bersama berdiskusi menyikapi prediksi keputusan MK yang akan dilakukan tanggal 22 April 2024 yang ada. Ada beberapa skenario, lalu kita merencanakan sikap kita seperti apa. Nah, untuk itu saya akan serahkan kepada Ketua Umum FPDR untuk menyampaikan poin-poin yang kita diskusikan pada hari ini. Agus, saya bersilakan. Baik, terima kasih ya teman-teman yang saya terus terang saya banggakan lah ya. Saya bahagia sekali bisa ketemu semua teman-teman di sini yang sudah menunggu kami tadi diskusi di atas. Ini semua dasarnya sebelum naik ke atas kita semua pasti lihat di sini kan. Bagaimana mereka supaya ada tulisan tidak melawan lupa itu ya. Bagaimana perjuangan reformasi ya para mahasiswa dulu untuk membentuk demokrasi kita seperti saat ini. Nah, demokrasi ini kan sudah berjalan ya, mulai dari tahun 2004 sudah mulai berjalan sampai sekarang. Nah, ternyata ini mau luntur dan mungkin juga mau rusak. Nah, sehingga dengan mau luntur, mau rusaknya demokrasi ini, terjadilah pemilu 2024. Nah, pada saat pemilu 2024, nah kita ini hasil diskusi, hasil pemantauan kita segala macam, ini terjadi segala sesuatu yang jelas-jelas ini jelas merusak demokrasi. Ya, akhirnya diajukanlah ke MK. Nah, prediksi kita di MK, hasil dari MK ini, kita hanya bisa ya mendesak ya, dan kita yakin ya bahwa semua hakim yang ada di MK mudah-mudahan mereka akan menggunakan dengan hati nurani mereka ya
dengan secara rasional, berpikir sehat, menggunakan akal sehat dengan hati nuraninya mereka, ya, sehingga mereka bisa dengan tulus ikhlas melihat apa sih dan bagaimana sih penyelenggaraan pemilu 2024 ini, terutama dalam pemilihan presiden, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga bisa melihat tokoh-tokoh nasional kita, ya. Kita lihat, coba kalau teman-teman sudah baca di Kompas juga, ya, di mana Ibu Megawati Soekarno Putri, ya, sebagai sahabat keadilan, ya kan, sampai sahabat pengadilan itu yang amicus curiae itu membuat suatu tulisan. Nah, tulisan itu coba kalau dibaca, ini semua demi demokrasi, demi masa depan bangsa dan negara Indonesia ke depan, ya. Sehingga kita tadi diskusikan bahwa bagaimana nih beberapa prediksi keputusan dari Mahkamah Konstitusi itu. Nah, karena keputusan itu kan tidak bisa diganggu gugat, ya, keputusan MK itu sudah ada undang-undangnya. Nah, tapi kita mendorong, mendesak agar hakim-hakim yang ada di MK itu menggunakan hati nurani, tulus ikhlas demi tetap tegaknya demokrasi bangsa dan negara Indonesia ini yang sudah berjalan dengan baik ini, ya. Selanjutnya juga dari forum penyelamat demokrasi dan reformasi ini tidak akan pernah berhenti sampai saat ini saja, ya, akan terus berjuang. Apapun keputusan dari MK, kita akan tetap berjuang demi demokrasi ini. Kita akan tetap berjuang dengan cara kita, ya. Karena demokrasi ini sangat penting, karena sudah diakui loh di dunia bahwa Indonesia itu negara demokrasi ketiga terbesar di dunia. Sudah diakui ini. Kok sekarang mau luntur, mau dirusak? Silakan, mungkin teman-teman pasti wartawan banyak baca artikel-artikel dari luar negeri, ya. Sampai ada di Dewan Keamanan di Dewan PBB saja ada yang menanyakan masalah bagaimana demokrasi di Indonesia ini. Nah, itu tadi yang kita diskusikan. Jadi perjuangan kita demi menegakkan demokrasi dan bangsa dan negara Indonesia ini yang sudah baik ini jangan sampai runtuh maupun dirusak. Pak, misal nanti MK menolak seluruh gugatan dari 03, nanti apa yang akan Bapak lakukan hal konkretnya? Nah, kita akan lihat, kita tetap akan bersuara. Ya, kita akan mengadakan acara-acara, ya, yang jelas. Masa MK tidak menggunakan hati nurani dari ini tuh bukan kita saja loh, ya. Kita lihat akademisi, para guru besar, para rektor, para tokoh nasional, budayawan, semua coba kalau kita teliti satu persatu, kita pahami, kita analisa, begitu banyak sekali sebetulnya. Hanya karena apa? Karena tidak punya kekuasaan apa-apa, hanya bisa menyuarakan. Nah, penguasa ini dia bisa menggunakan dengan apa saja. Ya. Contoh, kalau ada orang yang keras berbicara begini-begini, dicarilah. Ya, apa saja dicari, kesalahan-kesalahan yang dicari gini. Nah, ini yang merusak demokrasi. Pak, juga mungkin keputusan dari MK, masih tanggal 22, Pak. Mungkin Ya. apakah dari FPDR bakal mengajukan amicus curiae menyusul dari Bu Mega? Apa yang sudah diajukan ke mereka, kita juga sudah menyusun. Ya. Jadi ada nanti 4 poin yang kita akan sampaikan juga di sana. Oh, berarti akan ada amicus curiae baru dari FPDR ini? Iya, betul. Kapan kira-kira, Pak? Karena kan tanggal ini semakin dekat keputusan. Ya, kita akan lihat ya setelah kita diskusikan tadi, banyak yang kita koreksi lagi, kita perbaiki ya, dan kita akan sampaikan di sana. Gitu. Oke, ada pertanyaan lain? Jadi teman-teman ya, bahwa kita menghormati keputusan MK, itu final and binding. Tapi sebagai rakyat, sebagai warga negara, sebagai pembayar pajak, istilahnya berharap yang terbaik kepada MK, tapi juga kita juga menyiapkan langkah-langkah kalau mereka akhirnya menolak gugatan, karena memang waktu yang diberikan di undang-undang kepada MK hanya 14 hari kerja, memang sangat terbatas. Kita menyadari hal itu, tapi apapun keputusannya itu adalah keputusan dan akan menentukan arah kebangsaan kita kemana depan. Dan saya masih mempunyai kepercayaan bagi MK ini
Kan awal mula masalah kan di MK sebenarnya kalau boleh jujur. Jadi keputusan nomor 9 bukan pilar-pilar yang 9 pilar itu atau akan menegakkan kembali itu tergantung pada keputusan tanggal 22 April nanti. Itu yang sikap kami tegas ke arah sana. Kita mudah-mudahan lah marwah MK kembali baik gitu. Iya. Ya. Mungkin ada lagi kalau Ada tidak dari sekali lagi. Prof Ikram mungkin yang disampaikan. Prof. Nanya boleh nggak? Mungkin untuk menghindari ya putusan MK ini. Oke, gimana? Ada pertanyaan tadi Mas? Ya, tentunya gerakan untuk memperbaiki demokrasi Indonesia itu jangan sampai mati. Ya. Kenapa demikian ya? Karena kerusakan-kerusakan yang ada pada pemilu 2024 ini jangan sampai kemudian dibiarkan. Satu, tujuan. Yang kedua, jangan sampai kemudian presiden terpilih yang ditentukan oleh MK besok ya itu jangan sampai kemudian mengulangi abuse of power yang dilakukan oleh pimpinan negara dan pimpinan pemerintahan ya pada pemilu 2029 yang akan datang ya. Sebab kalau itu terjadi ya itu boleh dikatakan tidak akan ada boleh dikatakan titik terang dalam demokrasi Indonesia mendatang, dan ini yang akan rugi itu adalah Anda yang sebagian besar masih muda ya, dan juga anak cucu kita semua ya. Kenapa demikian? Karena kita tahu itu reformasi 998 itu, jadi kita harapkan itu adalah reformasi terakhir di dalam mengubah sistem otoritarian ke dalam sistem demokrasi. Tapi kita tidak mempersiapkan diri bahwa seorang presiden yang terpilih dengan cara-cara demokratis itu bisa menjadi orang yang membunuh demokrasi Indonesia itu sendiri ya. Dan ini terjadi, bukan cuma terjadi di Jerman pada masa Hitler, tapi ini juga terjadi pada masa Joko Widodo ya, yang terpilih secara demokratis. Dan kita juga tidak menyangka bahwa seorang yang kemudian didukung oleh sebuah partai politik ya, itu kemudian menjadi orang yang bukan cuma mengkhianati partainya sendiri ya, tapi juga mengkhianati masa depan demokrasi Indonesia, bahkan mengkhianati bangsa dan negara Indonesia ya, untuk bisa membangun Indonesia sebagai negara yang boleh dikatakan terbesar nomor 3 di dunia yang bisa menjalankan demokrasi secara baik. Jadi itu saja ya, mudah-mudahan Anda sebagai insan pers ya, baik itu media televisi, radio ataupun online ataupun media cetak, itu juga jangan berhenti untuk menyuarakan kebenaran, karena kebenaran yang hakiki itu tentunya pasti akan bisa kita temui ya, entah pada masa 5 tahun yang akan datang atau pada masa yang setelah itu. Kenapa demikian? Janganlah kita berhenti untuk memperjuangkan demokrasi Indonesia yang benar-benar demokratis ya. Janganlah kita berhenti untuk kemudian meniadakan nepotisme kembali marak di Republik Indonesia yang kita cintai ini. Itu aja, terima kasih. Oke, cukup. Terima kasih Pak. Sudah, Bapak. Terima kasih.